Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi dengan saya Sukirno, guru SMP Negeri 14. Kali ini saya akan menyampaikan tutorial tentang memposting materi atau bahan ajar melalui Classroom. Tentunya pertama kita membuka laptop ya. Nah, tampilan awal seperti biasa Google. Kemudian yang pertama kita klik email ya. Bisa dengan menulis atau jika sudah tampil kita klik mail. Nah, yang tampil adalah akun yang lama, belum akun pembelajaran. Biasa kita klik akunnya, kita pilih akun pembelajaran. Sudah tampil akun pembelajaran, kemudian kita pilih aplikasinya. Yaitu Google Classroom ya, karena kita akan memposting materi ajar melalui Google Classroom. Memposting materi ajar di Google Classroom, kapasitas kita sebagai guru mata pelajaran atau sebagai wali kelas itu sama. Nah, tentunya kita pilih kelas yang akan kita ajar, materi yang akan kita posting dalam kelas itu ya. Misal contohnya kita klik kelas 9E. Nah, ini tampil kelasnya ya, kapasitas sebagai guru mata pelajaran. Tentunya kemudian kita klik tugas kelas. Nah, ini tampilan klik tugas kelas. Kita klik buat. Di situ ada pilihan-pilihan apa yang mau kita postingkan, apa yang mau kita publiskan, apa yang mau kita sampaikan ke siswa. Kita memiliki beberapa pilihan melewati mana. Misalnya kita mau memberikan bentuk tugas soal, latihan, atau tes, maka kita bisa pilih tugas, pilih tugas kuis, bisa pilih pertanyaan, dan di sini ada pilihan lain yaitu materi. Apa yang membedakan pilihan tugas, tugas kuis, dan pertanyaan dan materi? Yang membedakannya kalau kita mengirimkan bahan ajar melewati materi, maka tidak memerlukan tanggapan siswa. Jadi bentuk materi itu bisa materi Word, bisa materi Excel, bisa materi gambar, bisa materi video, atau bisa materi PowerPoint. Maka kita pilihlah pada materi. Jika bahan yang ingin disampaikan ke siswa perlu direspon, bentuknya soal atau pertanyaan, atau apapun yang butuh respon dari siswa, maka kita pilih dari ketiga yang ini. Contoh, kita akan memberikan materi yang pertama dalam menyampaikan bahan ajar dalam bentuk materi. Kita klik materi. Langkah pertamanya tentu kita memberikan judul materi itu apa ya. Misalnya kita
berikan dengan judul bab 6 kemagnetan. Nah, deskripsi itu adalah penjelasan dari bab tersebut. Bisa mendeskripsikan bab itu terbagi beberapa bagian, bisa di sini ya. Misalnya 1 tentang konsep kemagnetan. Kemudian yang kedua misalnya medan magnet. Yang ketiga induksi magnet dan yang lainnya, atau penjelasan yang lain yang berkaitan dengan judul tersebut. Nah, tentunya materi yang akan kita sampaikan itu sudah ada kita simpan. Nah, untuk menyampaikan materinya kita pilih ditambahkan ya. Nah, bisa saja materi itu ada di Google Drive atau ada dalam bentuk link ya. Atau link itu adalah pengambilan data dari drive di luar akun pertama ya. Akun ini menggunakan akun pembelajaran, lalu mengambil Google Drive-nya di akun yang lain, maka kita menggunakannya link nanti diarahkan ke Google Drive yang lain. Atau kita bisa mengambil materinya di file itu berarti materi-materi yang ada di laptop yang aktif ini dan tersimpan di memori laptop yang aktif. Atau kita mengambil materinya dalam bentuk video yang ada di YouTube. Jadi kita klik YouTube dan cari link YouTube-nya atau situs YouTube-nya. Kita contohkan Google Drive, kita ambil materinya dari Google Drive. Ini kapasitas sebagai guru mata pelajaran ya. Jadi sama bisa untuk semuanya. Tentunya kita akan mengupload materi yang ada di drive, ada di memori komputer ya, karena kita milihnya file. Kita pilih browser. Bapak Ibu usahakan aktivitas kerja kita, data-data kerjaan kita disimpan di Google Drive. Biasakan disimpan di Google Drive. Apa tujuan biasa disimpan di Google Drive? Yaitu memudahkan kita mobile melakukan pembelajaran bisa di mana saja, bisa dengan HP kalau sudah ada di Google Drive. Kalau masih ada disimpan di laptop, otomatis kita harus buka laptop. Dengan ada di Google Drive, maka bisa saja kita memposting, melakukan kegiatannya dengan HP di mana saja. Kita pilih contohnya materinya ada di dokumen di semester 2 ini. Bapak Ibu, ini hanya contoh saja untuk menyampaikannya. Jadi yang ada di sini ya bisa bentuk PDF atau bentuk Word atau video bisa dikirimkan. Kita ambil contohnya yang PDF ini ya, yang bagian A, open. Otomatis akan terupload ke sini. Kita tunggu penguploadannya. Ya, ini sudah terkirim ke sini. Nah, langkah berikutnya sebagai guru mata pelajaran memposting yang utama dengan Classroom yang baru itu, kita harus memilih topiknya. Nah,
Bapak Ibu, sekarang hampir semua wali kelas sudah membuat classroom dengan topik. Kita sebagai guru IPA, guru mata pelajaran, sebelum memposting materi itu, maka kita pilih dulu topiknya. Topiknya IPA. Apa tujuan kita memilih topik? Tujuannya adalah kita mengumpulkan tugas-tugas semua mata pelajaran sesuai dengan topiknya, sehingga tidak saling tumpang tindih, semrawut ke sana kemari, tidak teratur. Dengan memilih topik, masuk ke classroom kelas itu sudah tertata rapi berdasarkan topik mata pelajarannya. Nah, sekarang Bapak Ibu, materi yang akan kita sampaikan itu untuk kelas berapa atau berapa kelas yang kita ajar, maka pilihlah kelasnya. Nah, jika kita menyampaikan materi itu untuk semua kelas, maka kita centang kelas-kelas yang akan mendapatkan materi ajar yang kita berikan. Selanjutnya, ya, kita langsung posting. Jika materi itu kita buat untuk satu kali posting. Seandainya Bapak Ibu sekalian saja memberikan contohnya, seandainya Bapak Ibu sudah mempersiapkan banyak materi, kemudian di postingnya tidak belum atau menunggu waktu yang akan datang, maka kita bisa pilih di sini, ya, bisa disimpan dulu sebagai draft atau langsung diposting. Bedanya Bapak Ibu, untuk sebagai informasi saja, seandainya di postingnya itu untuk semua kelas, maka ternyata di sini tampilan jadwalkannya tidak tampil, ya. Jadi harus kita simpan dulu. Berbeda jika kita mengirimkannya hanya untuk satu kelas saja. Nah, jika kita mengirimkannya hanya untuk satu kelas saja, maka kata jadwalkannya aktif. Nah, itu hanya tambahan yang lain. Nah, kita posting misalnya, atau kita simpan dulu, simpan draft. Nah, akan tampil di situ karena kita IPA, kita bisa melihat di sini tuh untuk mata pelajaran IPA posisi terdraft, tersimpan dulu sebelum diposting. Seandainya diposting maka akan keluar tampil begini, ya. Ini video ya. Ini kemagnetan bab 6. Nah, demikian Bapak Ibu, kita sebagai guru mata pelajaran memposting materi pelajaran berdasarkan topik pelajarannya. Jika kita ingin membuat lagi, maka kita klik buat. Lalu kita misalnya buat tugas, ya. Misalnya buat tugas soal, tetap kita klik tugas, kemudian beri judul. Beri judul misalnya penilaian 1 IPA. Ini petunjuknya, silahkan kerjakan dan silakan buat kalimatnya, ya. Nah, kemudian kita ambil soalnya dari drive atau dari link atau dari file dari YouTube. Misalnya kita ambil dari Google Drive yang kita punya soalnya, ya. Ada di drive saya. Kemudian soal yang akan kita kirim adalah dalam bentuk Google Formulir. Nah, di sini misalnya, ya. Jadi Google Formulirnya sudah kita siapkan di Google Drive. Lalu kita kirimkan, misalnya kita ambil contoh ini, kita klik.
sisipkan. Nah, inilah Google Drive yang akan kita berikan pada anak. Kemudian jangan lupa kita akan memberikan tugas ini untuk semua kelas. Kita klik semua kelas ya, klik keluar. Kemudian karena ini bentuknya tugas, tentunya ada nilai poin di tugas itu maksimalnya 100. Kemudian target. Nah, target di sini tenggat ya. Tenggat itu batasan waktu dan batasan tanggalnya. Kita mau memberikan ujian pada anak, bentuk tugas itu tanggal berapa. Kita pilih misalnya nanti tanggal 15 hari Senin. Kemudian waktunya sampai kapan batas anak mengerjakan. Waktunya sampai kapan batas anak mengerjakan. Misalnya ini sampai tanggal 15 jam 12 malam. Seandainya kita batasi anak menyelesaikan hanya sampai jam 12.30 siang, maka kita tulis jam 12.30 siang. Klik keluar. Nah, rubrik kita biarkan kosong ya. Nah, topiknya sekarang, ingat, kita sebagai guru mata pelajaran memposting materi yang kita ampuh pelajarannya. Untuk sebelum memposting menugaskannya, kita pilih dulu topiknya. Tujuan kita memilih topik, maka semua tugas-tugas mata pelajaran itu terkumpul sesuai dengan topik mata pelajarannya. Kita pilih IPA. Nanti kita klik tugaskan ya. Itu untuk tugas. Kita buat draft saja ya, disimpan di draft. Kalau kita mau langsung kirim, kita kirim draft. Sekarang kita kapasitas sebagai wali kelas. Nah, sebagai wali kelas kita mau mengabsen. Mengabsen tentunya memerlukan respon siswa, maka kita buat tugas. Kemudian beri judul absen harian 9E misalnya hari Senin. Hari Senin tanggal 15 Februari 2021. Petunjuknya silahkan melakukan absensi hari ini sebagai bukti mengikuti pembelajaran. Kemudian absen akan tertutup otomatis setelah pukul 12.30. Nah, itu instruksinya. Judulnya adalah absen harian, kemudian petunjuknya lakukan absensi, dan absen ini dibuat tutup setelah jam 12.30. Tentunya kita ambil absensinya ada di Google Drive, ada di Drive saya. Pilih yang absensi, contohnya adalah tanggal 15. Sini kita pilih yang Senin tanggal 15. Sisipkan. Nah, tentunya
absensi ini berlaku hanya untuk kelas 9E saja. Karena ini absensi maka tidak dinilai. Tanggalnya adalah tanggal 15. Kemudian waktunya adalah jam 12.30. Nah, ini batasan terakhir absennya jam 12.30. Topiknya jangan lupa sebagai wali kelas adalah absensi siswa harian, ya, absen harian 9E bulan Februari, itu topiknya. Nanti absen tiap hari akan mengumpul di topik tersebut. Nah, di sini kita jadwalkan. Jadwalkannya adalah karena itu absen hari Senin tanggal 15, berlaku tanggal 15, dan absen berlaku mulai nyala, mulai bisa aktif absensi adalah jam 6.30 pagi. Atau bisa juga jam 7 pagi ya. 07.00. Kemudian jadwalkan. Nah, kita lihat, kita cari topik absensi. Nah, Bapak Ibu, topik absensi yang ini masih berada di layar, belakang layar, karena belum datang tanggalnya. Otomatis akan membuka tanggal ini yang dijadwalkan, tanggal 15 bulan Februari, jam 7 pagi baru bisa nyala dan baru bisa diakses oleh siswa. Demikianlah postingan guru mata pelajaran di materi, baik materi tugas atau materi pembelajaran, dan postingan absen sebagai wali kelas. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.